Berikut adalah alat dan bahan yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah air secukupnya, gelas ukur 1000 ml, kacang hijau, kertas label secukupnya, sendok 7 buah, 1 gram deterjen, penggaris, wadah, kapas secukupnya, gelas 14 buah, serta kertas timah atau aluminium foil. Berikut adalah langkah kerjanya. Yang pertama, kita masukkan kacang hijau ke dalam air pada sebuah gelas, kemudian kita buang kacang-kacang yang mengapung, sementara kacang hijau yang tenggelam yang akan kita gunakan dalam percobaan ini. Selanjutnya, kita akan membuat larutan deterjen dengan konsentrasi yang berbeda. Yang pertama, kita masukkan air ke dalam gelas ukur 1000 ml, kemudian kita tuangkan 1 gram deterjen, kita aduk sampai rata. Setelah rata, kita masukkan larutan deterjen tersebut ke dalam gelas yang berlabel 100% sebanyak 500 ml. Setelah itu, kita tambahkan 500 ml air ledeng dan kita masukkan ke dalam gelas yang berlabel 50%. Kemudian kita tambahkan lagi air ledeng sebanyak 500 ml, kita masukkan ke dalam gelas yang berlabel 25%. Kita tambahkan lagi air ledeng sebanyak 500 ml, setelah itu kita masukkan ke dalam gelas yang berlabel 12,5%. Kemudian kita tambahkan lagi air ledeng sebanyak 500 ml, kita masukkan ke dalam gelas yang berlabel 6,25%. Kemudian kita tambahkan lagi 500 ml air ledeng, kita masukkan ke dalam gelas yang berlabel 3,10% sebanyak 500 ml. Dan yang terakhir, kita tidak boleh menggunakan larutan deterjen ya. Ini adalah air ledeng murni yang akan kita gunakan sebagai kontrol. Selanjutnya, masing-masing dari larutan deterjen tadi kita masukkan kacang hijau, kemudian kita rendam selama 5 menit. Sambil menunggu rendaman kacang hijau, kita akan memasukkan kapas ke dalam sebuah gelas yang memiliki label yang sama seperti tadi. Kapas tersebut akan kita gunakan sebagai media tanam pertumbuhan kacang hijau. Selanjutnya kita akan memberikan larutan ke dalam kapas tersebut sesuai dengan label. Jika air ledeng, maka kita akan memberikan air ledeng. Jika gelas tersebut berlabel 100%, maka akan kita beri larutan 100%. Jika gelas tersebut berlabel 50%, maka akan kita beri larutan 50% dan seterusnya. Jika sudah selesai, kacang hijau yang sudah kita rendam selama 5 menit tersebut akan kita masukkan ke dalam gelas sesuai dengan labelnya ya. Jangan sampai salah. Jika berlabel 6,25%, maka kita masukkan kacang hijau ke dalam gelas 6,25% dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menutup gelas yang sudah berisi kacang hijau tersebut menggunakan kertas timah secukupnya. Fungsi dari kertas timah atau aluminium foil tersebut adalah untuk menghalangi masuknya cahaya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Berikut adalah hasil pengamatan setelah 24 jam dan 48 jam dalam satuan sentimeter. 24 jam pertama kita temukan bahwa pertumbuhan akar kacang hijau sangatlah pendek pada konsentrasi larutan deterjen yang sangat tinggi, namun semakin panjang pada konsentrasi larutan deterjen yang sangat rendah. Kemudian pada 48 jam pertambahan ukuran akar sangatlah sedikit pada konsentrasi larutan yang tinggi dan semakin tinggi pada konsentrasi larutan yang sangat rendah. Setelah 72 jam dan 96 jam, pertumbuhan akar semakin panjang, namun laju pertumbuhannya berbeda-beda. Bahkan jika kita lihat beberapa kacang hijau yang berada pada konsentrasi larutan deterjen 100% dan 50%, ada yang tidak berkembang, bahkan setelah 4 hari bijinya membusuk. Apabila kita amati pada grafik pertumbuhan kacang hijau per konsentrasi tiap 24 jam, pertumbuhan akar tersebut semakin panjang, namun laju pertumbuhannya berbeda-beda. Semakin tinggi konsentrasi larutan deterjen, maka semakin rendah laju pertumbuhan akar kacang hijau.
Kesimpulan dari percobaan kali ini adalah pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor dari dalam, gen dan hormon, serta faktor dari luar, yaitu cahaya, suhu, air, media, dan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Lingkungan yang tercemar oleh limbah dapat menghambat laju pertumbuhan tanaman kacang hijau. Salah satunya pencemaran air oleh limbah deterjen. Hal ini ditunjukkan dalam hasil praktikum, di mana semakin tinggi konsentrasi larutan deterjen, maka semakin rendah laju pertumbuhan kacang hijau. Sekian dulu percobaan kali ini, sampai jumpa di percobaan yang lain.